Halo semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Xquero kembali hadir di hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Xquero channel. Dan kali ini kita kembali lagi di konten Ramal Xquero. Di Ramal Xquero kali ini saya akan menjawab request dari salah satu penonton setia Adit Xquero channel. Dan sebelum kita masuk ke Ramal Xquero kali ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru mengenai uploadan atau mungkin juga postingan dari Adit Xquero channel. Oke, sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke Ramal Xquero pada episode kali ini. Episode kali ini saya akan mencoba meramalkan atau juga membaca kecocokan dari pasangan selebriti yang akhir-akhir ini cukup menghiasi berita dan layar kaca juga, karena baru saja menikah dan baru saja pengantin baru ibarat kata. Jadi di kesempatan kali ini saya akan coba meramalkan dan membaca kecocokan antara Dinda Hau dan Ray Mbayang. Jadi menurut informasi, Dinda dan Ray ini melakukan ta'aruf ya, jadi tanpa berpacaran, dan tiba-tiba langsung kemarin nggak pakai lama ya, deket langsung dilamar oleh Ray Mbayang. Dan juga kemarin pernikahannya hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat-sahabat terdekat mereka, karena ya saat ini sedang seperti ini ya, sedang ada masih COVID dan hanya diselenggarakan dengan tertutup dan skala kecil. Tetapi ya kita tetap harus mengucapkan selamat menempuh hidup baru dan ikut berbahagia, semoga sakinah mawaddah warahmah. Dan saya akan mencoba membacakan yang pertama adalah tentang kecocokan dan mungkin prediksi menurut weton dan juga menurut kejawen ya. Jadi kita akan lihat berapa tanggal lahir dari Ray Mbayang dan juga Dinda Hau. Namanya cukup susah untuk saya ingat-ingat ya. Jadi nama Ray itu cukup panjang ya. Nih, Reynaldi Aditya Wisnu Hasidi Putra Atmaja Mbayang. Cukup ini ya, cukup panjang. Dan Dinda Hau bernama lengkap Khadijah Nastiti Adinda ya, atau Dinda Hau. Jadi nama lengkapnya itu ya, jadi cukup unik dan cukup bermakna. Dan Ray Mbayang lahir pada 15 November 1998. Kemudian Dinda Hau pada 14 November 1996. Jadi sama-sama bulan November dan tidak terlalu jauh ya, 15 dengan 14. Tapi tahunnya terpaut 2 tahun, 98 dan juga 96. Dan weton dari Ray Mbayang adalah Minggu Wage, dan weton dari Dinda Hau adalah Kamis Pon. Jadi kita akan coba menghitung ya dari weton mereka ya, kira-kira hasilnya seperti apa, nanti akan saya bacakan, saya utarakan kepada teman-teman semua. Jadi di kejawen atau ilmu weton itu, apabila dijadikan satu dan dicari perhitungannya, itu akan ada positif dan negatif ya. Jadi ada balance, ada plusnya, ada negatifnya. Jadi saya akan membacakan yang negatifnya dulu ya. Menurut ramalan weton, rumah tangganya akan sedikit mengalami beberapa problematika hidup. Jadi akan cukup ada problem yang akan menghinggapi mereka, yang mungkin di awal-awal ini juga mungkin cukup ada problem atau masalah yang membuat mereka sudah mulai merasakan bagaimana susahnya berumah tangga.
Namun positifnya apabila weton itu digabungkan menjadi satu, itu akan menghasilkan keluarga yang cukup kuat dalam menghadapi cobaan, dan juga cukup rukun, cukup tentram apabila mereka bisa melewati fase-fase awal dari pernikahan mereka. Jadi tinggal bagaimana mereka bisa melewati itu semua. Kemudian mereka juga bisa diibaratkan sebuah keluarga atau sebuah pasangan yang memiliki pengetahuan dan juga disegani oleh tetangga dan juga lingkungan sekitar. Jadi sering menjadi seseorang atau keluarga yang menjadi tauladan bagi lingkungan sekitar ya. Jadi cukup baik dan juga cukup bisa memberikan pengaruh yang baik dan positif kepada lingkungan sekitar. Nah, itu tadi adalah versi dari weton kejawen. Nah, saat ini saya akan mencoba meramalkan bagaimana hubungan mereka setelah pernikahan ini terjadi. Saya akan mencoba meramalkan menggunakan kartu tarot. Saya akan mengambil 3 kartu tarot, akan saya baca secara singkat-singkat saja. Oke, seperti biasa akan saya acak terlebih dahulu, dan saya ingatkan juga buat kalian yang ingin request kira-kira artis siapa atau public figure siapa yang ingin diramal oleh saya, langsung saja tulis di kolom komentar dan sertakan alasannya. Dan buat kalian juga yang ingin diramal oleh saya secara private, secara lebih rinci, boleh langsung hubungi saya melalui Instagram saya di adinx_xquero. Dan jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku. Mungkin Anda punya masalah tentang keuangan, karir, asmara, kesehatan, Anda boleh konsultasikan kepada saya. Saya akan coba membantu semaksimal mungkin. Oke, sudah, saya akan ambil 1 kartu terlebih dahulu. Dinda Hau dan Ray Bayang. Kartu yang pertama ini dia. Ini saya melihat bahwa kehidupan rumah tangga mereka cukup bagus. Di awal-awal ini mungkin agak sedikit ada hambatan sedikit ya, hanya sedikit, dan saya rasa mereka masih bisa melewatinya karena bisa dibilang ini adalah sesuatu yang baru dan mereka bisa menghadapinya dengan mereka berdua ya, dengan kebersamaan mereka, dan mereka juga masih dalam kontrol dan masih dalam kemampuan mereka. Dan di sini saya melihat mereka akan menjadi keluarga yang cukup bahagia, dan juga menurut prediksi saya tidak akan menunda-nunda untuk segera memiliki anak ya. Jadi sebenarnya mereka sudah ada progres untuk segera memiliki momongan ya. Mungkin ya gak terlalu lama, mungkin juga ya sudah ingin sudah ingin menjadi orang tua, sudah ingin punya keturunan ya. Jadi sepertinya ingin segera dipercepat ya, dan bisa dibilang progres tersebut akan bagus ke depannya, dan juga hasilnya juga seperti yang mereka harapkan. Selanjutnya untuk kartu yang kedua. Ya, kartu yang kedua. Di sini saya melihat bahwa sosok Rembayang adalah sosok yang cukup bertanggung jawab dan lelaki yang cukup pemberani ya. Cukup pemberani karena dia bisa meyakinkan seorang Dinda Hau yang bisa dibilang kemarin cukup kekeh, karena dia bahkan katanya sempat ragu. Saat itu sepertinya sempat ragu kepada Rembayang, apakah dia benar-benar pria yang cukup serius, pria yang bisa bertanggung jawab, dan pria yang bisa menjadi sosok imam yang tepat bagi Dinda Hau. Dan
Di sini saya melihat bahwa Rembayang adalah sosok yang tepat, sosok yang gentleman, dan juga sosok yang bertanggung jawab. Dan saya rasa di sini Dinda Hao sudah mendapatkan jawaban atas keraguannya, karena dia sudah berani melamar dan langsung menikahi. Dan itu adalah sesuatu yang pastinya diingin-inginkan oleh banyak wanita dan pastinya oleh Dinda Hao sendiri. Dan di sini saya juga merasakan bahwa pasangan ini akan diberikan rezeki yang cukup, dan bisa dibilang rezeki tersebut adalah rezeki yang baik, dan semoga bisa menjadi berkah untuk keluarga mereka. Oke, selanjutnya untuk kartu yang ketiga. Ya, kartu yang ketiga, The Magician. Di sini saya melihat bahwa dalam keluarga mereka akan banyak sekali momen-momen dimana momen yang tidak terduga, momen yang akan melibatkan emosi mereka. Ya, emosi di sini saya melihat lebih emosi yang ke positif ya. Jadi sesuatu yang membuat emosional mereka tinggi. Akan tetapi itu adalah sesuatu yang membahagiakan ya, karena kan ada nih orang yang emosinya menggebu-gebu karena dia sangat bahagia ya. Contoh dapat mobil ya, hadiah mobil, tidak menyangka, wah emosinya menggebu-gebu, sangat tidak menyangka, histeris dan lain sebagainya. Nah, di rumah tangga Dinda Hao dan Rembayang juga bisa diibaratkan seperti itu. Kemungkinan besar di rumah tangga mereka akan ada sesuatu yang bersifat kejutan dan di luar ekspektasi mereka. Jadi sepertinya kehidupan rumah tangga mereka cukup bagus, cukup banyak dinaungi keajaiban. Jadi tinggal bagaimana mereka untuk mengolahnya, kemudian juga mengarahkannya. Semoga bisa menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, dan itu tadi adalah ramalan dari saya, ramalan mengenai pernikahan dan juga kecocokan dari Dinda Hao dan Rembayang. Dan saya ingatkan sekali lagi, ini hanya sebatas ramalan, sebatas prediksi, bukan maksud saya untuk mendahului kehendak Tuhan, karena manusia hanya bisa berusaha dan hanya bisa berdoa. Semua adalah kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Adit Xquero channel. Buat kalian yang baru saja tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru mengenai video terbaru dari Adit Xquero channel. Dan buat kalian juga yang ingin request kira-kira public figure atau artis siapa yang ingin diramal oleh saya, langsung saja tulis di kolom komentar, sertakan juga alasannya. Dan buat kalian yang ingin diramal oleh saya secara private lebih rinci, dan juga mungkin masalah-masalah Anda mengenai percintaan, karir, keuangan, kesehatan, langsung saja konsultasikan kepada saya melalui Instagram saya ya, di mana, di sini atau sini ya. Instagram saya di @aditex_xquero. DM saja di sana. Yang pasti harap antri terlebih dahulu ya, karena saya akan melayani yang paling awal. Dan apabila belum saya balas ya, kemungkinan sedang ada klien yang lain. Jadi mohon bersabar, dan jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku. Dan akhir kata, saya Adit Xquero mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Swastiastu.